Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi di perkuliahan Botani Laut. Tema kita hari ini adalah eh, mengenai potensi hutan mangrove sebagai indikator dari mitigasi perubahan iklim. Nah, di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana jasa lingkungan yang disediakan oleh mangrove untuk menyimpan karbon. Nah, untuk mengetahui bagaimana mangrove dapat menyimpan karbon itu, tentu harus dilakukan dengan pengamatan, pengukuran, dan analisis data. Nah, di pertemuan hari ini, fokus kita adalah bagaimana kita melakukan sebuah pengamatan atau teknik bagaimana cara untuk dapat mengestimasi karbon yang disimpan oleh hutan mangrove. Di sebelumnya juga sudah kita bahas apa sih yang menjadi keistimewaan dari hutan mangrove ini. Jadi hutan mangrove itu adalah sebuah ekosistem yang unik. Biasanya hanya terdapat di daerah tropis atau sedikit di subtropis. Dan secara perhitungan, maka besarnya jasa lingkungan yang diberikan oleh hutan mangrove itu mencapai sekitar 9.000 US dollar per hektar per tahun. Nah, karena besarnya nilai ini, maka seberapa banyak yang bisa disimpan oleh hutan mangrove tersebut. Nah, bagaimana kita bisa mengamatinya, bagaimana kita bisa menentukan nilainya. Hari ini kita akan fokus bagaimana melakukan survei untuk penentuan kemampuan hutan mangrove menyimpan karbon yang ada di alam. Hutan mangrove merupakan hutan yang cukup unik dengan komposisi dan diversitas yang beraneka ragam. Sebagai pembanding, hutan-hutan di Papua ini merupakan hutan yang cukup besar, tumbuh tinggi, sementara di negara lain, di Dominikana, hutan mangrove-nya adalah hutan mangrove yang kecil. Bahkan tinggi maksimumnya tidak sampai setinggi orang dewasa, lebih rendah dari orang dewasa. Kalau di Papua, di Indonesia itu bisa sampai tinggi-tinggi. Ukuran batangnya bisa sangat besar. Nah, kenapa kita harus melakukan analisis data lapangan? Tujuannya adalah kita mempelajari metodologi yang efisien untuk menentukan jumlah karbon yang tersimpan dan jumlah karbon yang dilepaskan di mangrove. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah bagaimana kita mengumpulkan data lapangan yang diperlukan untuk menghitung cadangan karbon, komposisi, dan struktur dari mangrove-nya. Karena setiap mangrove akan memiliki jumlah karbon yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, tujuan utamanya adalah memberikan informasi atau menyediakan informasi bagi pengambil kebijakan terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Bagaimana kita beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. Secara detail, metode untuk analisis cadangan karbon yang ada di mangrove itu ditulis dalam sebuah buku. Judulnya adalah Protocol for Measurement, Monitoring, and Reporting of Structure, Biomass, and Carbon Stock in Mangrove Forest. Ini pengarangnya adalah Bon Kaufman dan Daniel Donato. Di
Kalau kita masuk ke sebuah hutan mangrove, bagaimana kita menentukan pengukuran mangrove itu harus dilakukan di mana? Karena ketika kita masuk ke hutan mangrove, banyak terdapat di situ. Ada pohon mangrove, ada pohon mangrove yang mati, kemudian ada pohon yang tumbang, ada tanahnya, kemudian ada tumbuhan yang tidak berbentuk pohon, dia merambat dan sebagainya. Di mana kita melakukan pengukuran? Bagaimana caranya kita melakukan pengukuran jika kita masuk ke hutan mangrove? Maka yang pertama harus kita lakukan adalah ketika kita masuk ke sebuah hutan mangrove, maka yang pertama kita bagi dulu menjadi dua bagian. Yang di atas tanah dan yang di bawah tanah. Yang di atas tanah kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah pohon. Ini yang memiliki tinggi lebih dari 1,3 meter. Jadi kalau sudah lebih dari 1,3 meter itu masuk kategori pohon. Kemudian ada kelompok tumbuhan palem-paleman. Ini biasanya dari jenis nipah dan sebagainya. Kemudian yang termasuk dalam kelompok benih atau bibit. Ini yang biasanya kurang dari 1,3 meter tingginya. Kemudian ada kayu yang ada di bawah pohon. Jadi misalnya batang kayu yang sudah mati, sudah rubuh di atas tanah, ini termasuk dalam kelompok yang ada di atas tanah. Nah, pohon itu ada yang mati, ada yang hidup. Nah, yang hidup itu yang diukur adalah yang tingginya itu lebih dari 100 cm. Kemudian ada yang 50 sampai 100 meter, kemudian ada yang 30 sampai 50 meter, dan ada juga yang sampai dengan 5 meter. Kemudian di kelompok palem ini bisa dari daunnya, batangnya, dan pelepahnya. Dari kelompok bibit ini beberapa jenis yang harus diukur. Kemudian pohon yang sudah terletak di atas tanah itu yang harus diukur itu kalau diameternya antara 0,67 sampai dengan lebih dari 7,6 cm. Ini diameternya. Ini masuk kategori pohon. Jadi kalau dia kurang dari 0,67 cm itu tidak usah diukur. Kemudian yang di bawah tanah itu ada akar dan ada sedimen. Sedimen itu yang harus diukur dari mulai kedalaman 0 sampai 10 cm hingga kalau dia kedalamannya lebih dari 500 cm. Jadi kalau kita masuk ke sebuah hutan seperti tadi, maka kita lihat kelompok-kelompok yang ada di atas tanah, yang ada di bagian tanahnya itu apa saja. Langsung kita bagi seperti ini. Kita identifikasi, kita bagi berdasarkan kelompok-kelompok. Lalu di mana kita harus mengambil pohon yang harus kita analisa, kita ukur, kita amati? Maka yang pertama kita harus membagi hutan mangrove itu ke dalam unit pengamatan. Nah, yang kita gunakan, ini yang lebih efisien adalah kita menggunakan transek garis. Misalnya kita tarik garis sejauh
120 meter, maka kemudian kita bagi menjadi plot-plot kecil yang setiap plot itu jaraknya adalah 20 meteran. Jadi dalam 120 meter itu ada 6 plot. Nah, plot pertama kita buat melingkar ini dengan jari-jari 7 meter atau diameternya adalah 14 meter. Kita buat melingkar. Kenapa melingkar bukan transek kuadrat atau berbentuk seperti bujur sangkar? Karena dengan transek melingkar kita bisa membuat perbedaan struktur yang jelas. Karena dalam hutan biasanya tidak teratur bentuknya. Nah, di dalam transek itu kita bagi menjadi 4 subplot lagi. Jadi transek plot kita yang bentuknya melingkar kita bagi. Ini untuk pengamatan daun-daun yang mati dan sebagainya. Nah, untuk pohon yang tingginya kurang dari 5 cm, itu yang diukur adalah di dalam radius 2 meter. Atau diameternya kurang lebih 4 meter. Jadi di dalam kelompok ini ada beberapa subplot lagi. Sehingga total plotnya itu setiap plot adalah 12,6 meter persegi. Jadi satu plot pertama itu radiusnya 7 meter, kemudian dibagi menjadi 4 subplot. Dan kalau di dalamnya ada tanaman yang kurang dari 5 cm tingginya, itu dibuat plot-plot kecil dengan radius 2 meter. Ada istilah namanya di sini adalah DBH. DBH itu adalah diameter at breast height. Jadi yang diukur adalah diameter setinggi dada manusia dewasa atau kurang lebih 1,3 meter. Jadi gambarannya seperti ini pengukuran diameternya. Jadi untuk tanaman tadi yang kurang dari 5 cm ketinggiannya, maka kita buat plot-plot kecilnya seperti ini. Jadi setiap plot itu diameter radiusnya adalah 2 meter. Nah, jaraknya kita lebih kecil. Kalau tadi yang plot besar 20 meter, ini jaraknya adalah 10 meter. Setiap plot juga dibagi menjadi 4 untuk pengamatan perasah dari daun mangrove-nya. Nah, untuk menghitung mangrove yang kecil ini, kalau untuk mangrove yang besar, kita tahu kalau diameter batangnya tertentu, nanti kita bisa konversi ke bagaimana luas dari penampang daunnya, luas lindung dari daunnya. Nah, untuk pohon yang kecil kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang beda untuk mengukur luas daun atau yang biasa disebut sebagai luas tajuk. Pengamatannya akan berbeda-beda. Kita bisa menggunakan persamaan yang berbeda-beda untuk menghitung luas tajuknya. Karena dalam pengamatan karbon stok ini, pendekatannya adalah pendekatan dari luas tajuk. Seberapa besar luas tajuk itu tergantung dari diameter batang pohon. Jadi luas tajuk kemudian kita konversi menjadi berapa banyak mangrove itu melakukan penyimpanan karbon atau menyimpan karbon atau mengeluarkan karbon atau mengemisikan karbon. Nah, kenapa kita menggunakan transek
garis lurus. Kenapa bukan transek persegi? Ketika kita menggunakan transek lurus, kita bisa menjangkau daerah yang cukup luas atau cukup jauh. Nah, karena kita mengukur pada jarak yang jauh, maka kita bisa menggambarkan jika ada perubahan lingkungan. Lingkungan di satu daerah dengan di daerah yang lain masih dalam satu transek garis ini bisa saja berbeda. Apakah substratnya atau komunitas pohonnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menghindari adanya pengaruh spesies. Yang ketiga, mengurangi bias daripada sampel. Yang keempat, kita lebih efisien. Kemudian juga yang kelima, kita tidak memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak, yang bisa mengganggu daripada plot utama. Kemudian yang terakhir, mudah untuk dipindahkan transeknya dibanding dengan transek kuadrat atau transek 4 persegi. Nah, di setiap transek kita harus mendeskripsikan bagaimana kondisinya. Transek pertama, plot pertama, kondisinya seperti apa? Pohonnya, tanahnya, kemudian penggunaan tanah, dan sebagainya. Kemudian kita beri nama plotnya. Bisa diberi nomor, bisa diberi nama. Kemudian data pengambilan sampel dilakukan pada hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Kemudian koordinatnya kita catat. Kemudian arah dari transeknya kita ukur dengan kompas. Kemudian parameter yang lain, salinitas, pH, dokumentasinya yang paling penting, dan juga nama siapa yang mengambil sampelnya. Keterangan-keterangan ini kita sebut sebagai metadata dari sampling. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan pohon? Di hutan mangrove bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang seperti pohon pada umumnya. Kalau ada mangrove bentuk akarnya bisa tinggi, mana yang disebut sebagai pohon untuk mangrove. Kalau akarnya sampai tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang mengukur, maka pohonnya itu berarti di bagian setelah akar terakhir, akar penopang yang terakhir. Ini yang dikategorikan sebagai batang pohon. Kalau pohon di hutan biasa mudah kita kenali, karena akarnya pasti ada di bagian bawah tanahnya. Nah, tadi disebutkan adalah kalau kita mengukur itu setinggi dada orang dewasa atau sekitar 1,3 meter. Karena bentuk mangrove ini yang berbeda-beda, maka pengukurannya pun akan berbeda. Kalau bentuk pohonnya seperti ini, dengan akar yang tidak terlihat, maka kita ukur itu diameternya pada ketinggian 1,3 meter. Kemudian yang kedua, kalau mangrove ini memiliki perakaran yang tinggi, dan tinggi dari akar-akarnya ini itu lebih dari 1,3 meter, maka pengukuran diameter dilakukan pada ketinggian 20 cm di atas perakaran yang terakhir.
Jadi seperti contohnya tadi ini perakaran terakhirnya ada di mana, kita ambil 20 cm kemudian kita ukur. Atau kalau bentuk perakarannya seperti ini, itu juga sama. Jadi pengukurannya itu adalah 20 cm dari perakaran yang terakhir. Nah, bagaimana kalau di ketinggian 1,3 meter ternyata ada percabangan? Maka pengukuran dilakukan di bawah percabangan ini. Nah, kalau 1,3 meternya itu pada percabangan yang berbeda, maka di setiap cabang pada ketinggian 1,3 meter itu kita ukur diameternya. Lalu bagaimana kalau pohonnya tumbuh pada tanah yang miring? Maka kita ukur 1,3 meternya pada bagian yang tinggi. Dari bagian yang di atas, yang tinggi, kita ukur 1,3 meter. Nah, kalau pohonnya itu yang miring, bukan tanahnya, maka 1,3 meternya itu kita ukur secara paralel dari tengah pohon mengikuti kemiringan dari pohonnya sejauh 1,3 meter. Di batas inilah kita ukur diameter pohonnya. Nah, karena plot kita tadi kita buat secara melingkar, bagaimana kita menentukan apakah sebuah pohon itu masuk ke dalam plot atau tidak? Nah, batasannya adalah 50% batang itu ada di mana? Apakah ada di dalam plot? Kemudian kalau dia lebih dari 50% ada di luar plot, berarti dia tidak masuk sebagai bagian yang diukur. Tapi kalau 50%-nya itu ada di dalam plot, berarti pohon tersebut termasuk ke dalam plot yang harus kita ukur. Nah, bagaimana kalau ada pohon mati? Apakah harus diukur? Dalam pengamatan penyimpanan karbon ini, semuanya akan kita ukur apakah dia pohon hidup atau pohon yang mati. Pohon mati itu kita bisa bagi menjadi 3. Ada yang baru mati, percabangannya masih lengkap. Ada yang sudah agak lama, percabangannya sudah menghilang, atau yang sudah sangat lama, hanya tinggal batang utamanya saja. Jadi semua harus kita ukur, yang hidup ataupun yang mati. Nah, kemudian tadi yang pohon yang ukurannya kecil. Bagaimana kita menentukan luas tajuknya? Jadi kalau pohon yang tajuknya, yang diameternya kecil, ketinggiannya kecil, gitu, maka kita ukur yang pertama adalah tingginya, kemudian kedalaman daunnya, di sini dari puncak sampai ke bawah, kemudian luas daunnya. Jadi secara melintang dan membujur. Ada W1, kemudian ada W2. Ini akan berbentuk seperti eliptik, seperti daerah elips. Kemudian kita ukur luas tajuknya itu adalah W1 dikali W2 dibagi 2, dikali 2, dan dikali dengan Pi. Jadi W1 itu adalah lebar yang paling panjang dari kanopinya. Kemudian W2-nya adalah lebar yang lebih pendek. Lalu bagaimana kita tahu volumenya? Tinggal kita kalikan saja luas ini dengan ketinggian dari tajuknya. Kemudian ketinggian ini kita ukur dari permukaan sedimen hingga bagian paling tinggi dari kanopi. Nah,
D30 ini adalah diameter batang utamanya, itu kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, persamaan ini bisa berbeda-beda. Kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang berbeda. Ini sebagai contoh beberapa spesies yang sudah dilakukan, maka persamaan dari luas tajuknya itu bisa berbeda-beda. Kita bisa menggunakan luas alometrik yang berbeda-beda. Jadi persamaannya bisa berbeda, bisa juga kita gunakan persamaannya ini. Lalu bagaimana dengan pohon mati yang ada di atas permukaan? Nah, batasan yang kita ukur adalah kalau dia diameternya itu lebih dari 7,6 cm. Jadi kalau diameternya kurang dari 7,6 cm tidak usah diukur, tidak apa-apa. Bisa bermacam-macam diameternya, tapi yang diukur itu jika dia lebih dari 7,6 cm untuk diameter. Nah, kalau di permukaan sudah, maka ke bagian bawah permukaan tanah atau sedimennya. Nah, tanah kita harus ukur kedalamannya, itu bisa menggunakan interval 15 cm, 15 sampai 30, 30 sampai 50, 50 sampai 100, 100 sampai 300 cm, tergantung kedalaman di lokasi. Nah, biasanya kita menggunakan coring untuk melakukan pengambilan sedimennya. Nah, setelah kita ambil dengan coring, maka kita ambil bagian-bagian tanahnya ini. Kita ambil bagian tanahnya untuk nanti kemudian disimpan dan dianalisa di lab. Nah, berapa bagian yang harus kita ambil? Jadi sebelum diambil terlebih dahulu diukur kedalamannya. Jadi kalau coring tadi dimasukkan, sampai berapa bagian yang dia ada tanahnya. Yang bisa diambil tanahnya. Nah, ini untuk menentukan seberapa besar sampel tanah yang harus diambil. Tadi sudah diukur, kita bisa tentukan misalnya dari kita bagi-bagi menjadi setiap 5 cm. Jadi sampel tanah ini kita potong-potong setiap 5 cm, kemudian kita masukkan ke dalam wadah. Ini untuk dikeringkan, kemudian dianalisis. Di lab kita hitung karbon yang ada di sedimennya. Nah, hasil dari keseluruhan tadi, perhitungan pohon, kemudian serasa, batang mati, termasuk tanah di sedimen, setelah kita dapatkan, kita bisa presentasikan dalam bentuk tabel atau grafik. Dari analisa ini kita bisa memberikan hasil. Bagaimana proporsi-proporsi dari hasil pengamatan yang kita lakukan. Ini sebagai contoh saja di beberapa daerah pengamatan. Dari hasil ini bisa kita lihat misalnya kalau di Indonesia itu paling banyak itu disimpan di tanah pada kedalaman sekitar 100 cm. Kemudian yang kedua pada kedalaman 50 sampai dengan 100 cm jumlah karbonnya. Kemudian di tanah pada kedalaman sampai 50 cm,
kemudian 30 cm dan 15 cm. Nah, yang lain ini komposisi pada tanaman atau pada pohonnya. Ada pohon yang misalnya diameternya kecil sampai yang besar, proporsinya. Jadi dibagi-bagi berdasarkan di mana kita pengamatan itu. Nah, mengapa ini penting untuk kita pelajari? Jadi mengapa ini kita berikan? Ini kalau Anda nanti tertarik atau berminat melakukan penelitian atau skripsi untuk menghitung berapa besar cadangan karbon yang ada di mangrove di daerah tertentu, misalnya di Lampung Timur atau di Pesawaran dan sebagainya. Jadi ini pengenalan metode kalau nanti Anda mau melanjutkannya untuk topik penelitian atau topik skripsi. Nah, hasilnya ini menjadi penting karena mangrove itu menyediakan jasa lingkungan atau jasa ekosistem. Sehingga harus kita ketahui seberapa besar nilai jasa tersebut. Kemudian yang kedua, kemampuan mangrove untuk menyimpan karbon ini merupakan kemampuan yang paling besar dibandingkan ekosistem lain yang ada di bumi. Jadi kenapa harus kita hitung di sini? Kemudian yang ketiga, mangrove ini merupakan daerah yang paling banyak dikonversi. Hutan mangrove menjadi tambak, hutan mangrove menjadi tempat wisata, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, mangrove juga bisa mengkonversi karbon itu menjadi gas rumah kaca ketika terjadi perubahan dari tadinya hutan mangrove menjadi daerah yang tidak ada lagi mangrove-nya. Jadi karbon-karbon yang tersimpan itu akan dilepaskan oleh daerah yang semula hutan mangrove ketika dia dilakukan atau terjadi deforestasi. Beberapa catatan penting kenapa kita harus mengukur karbon yang ada di hutan mangrove. Itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.